Haq Ibnu Abdurrahman Al-Ishbili rahimahullahu ta'ala wa'alam anna li su'il khatimati a'adana Allahu minha asbaban. Kata Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Haq bin Abdurrahman Al-Ishbili rahimahullahu ta'ala, ketahuilah saudaraku bahwa su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk, semoga Allah melindungi kita semuanya dari su'ul khatimah, amin. Asbaban, memiliki sebab. Dan inilah salah satu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menentukan ini, menentukan itu, Allah sudah memberikan penjelasan. Ini ada agama, ikuti. Kalau enggak, nah sebab-sebab yang kau lakukan itu akan membawa hasil. Ini juga sama, ada sebab. Dan sudah diingatkan. Karena agama itu tugas Nabi SAW basyiran wa nadhiran, memberi kabar baik, memberi peringatan akan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini sudah diingatkan bahwa su'ul khatimah itu ada sebab-sebabnya. Loh, Mas Haris melebu bawa hantar ya? Walaha turuqun wa abwab. Su'ul khatimah ini ternyata punya jalur-jalurnya, punya pintu-pintunya. Ya, siapa yang mengikuti jalur jalan, mungkin ya seperti jalan tol ya. Wa abwab, pintu-pintunya menarik banget. Atau apa namanya, Mas? Feedback ya. Jadi jangan ke sini, Mas. Ke sono. Nah, gitu deh. Iya. A'dhamuha ayy. Ke sana aja, Mas. Enggak apa begitu. Kan dengar jenengan. Dengar tuh? Iya. Enggak apa, Mas, ke sana. Nah, aman insyaallah. Jadi tadi ya, sebabnya banyak, jalannya banyak, pintunya banyak, ya. Kemudian a'dhamuha, dari sekian banyak itu juga ada yang utama tentu. Ada yang paling utama. A'dhamuha al-inkibabu 'ala dunya. Ini dia. Sebab su'ul khatimah yang paling besar, paling utama apa? Orang itu sudah cinta dunia. Sudah tenggelam dalam kenikmatan duniawi. Kalau hatinya sudah tercantol, terpaut, ya, apa istilahnya, Mas? Duh, iya apa, Mas? Jadi bukan feedback ini, Mas. Apa kegedean volume nih, Mas? Jadi orang tes, tapi kurang mantap, ya apa-apa lah. Oke, pun nah ini bagus, Mas. Dah, pun jazakallah khairan. Jadi yang paling pertama itu apa? Fokus, pokoknya pikirannya mau dunia. Duit. Mas, kalau niku duit ini nomor 10 ayo. Dan nomor siji nganti nomor 9 fulus. Dunia itu nomor 11, Mas. Yang nomor siji nganti 10 dunia. Dua. Jadi seperti itu ternyata. Fokusnya hanya dunia. Pikirannya dunia. Ya, bergantung kepada dunia. Orang kalau sudah begini wal i'radu 'anil akhirah, ya otomatis dia berpaling, dia menjauh, ya luweh, tidak memperhatikan akhirat. Ungkapan ini betul adanya, jemaah. Iya. Kagetan ya. Jadi kalau penjenengan lihat kenyataanlah di sekeliling kita, di luaran sana, membaca berita, berita-berita itu coba cermati. Lah isine mau rebutan donya, bondo, penguasa,
wanita, senang-senang. Ya saya seperti itu. Kita lihat coba ke sejarah. Sejarah apa? Para nabi dan kaumnya dan umatnya serta orang-orang yang menentangnya. Katakanlah kisah yang paling heboh dan heroik di Al-Quranul Karim, kisah Nabi Musa ya, luar biasa itu. Ya ujung-ujungnya kayak gitu. Keduniaan. Hari ini pun beragam kasus. Urusan apa mas yang paling banyak? Dunia. Yang menjadi headline itu kalau kita lihat, lah dunia kan. Wah, korupsi. Oh, macam-macam. Dunia apa? Urusannya karena dunia. Apa mas? Hah? Kemana? Kok katanya ragu-ragu? Itu lah yang urusan dunia toh. Iya, sampai berani melakukan ya, macam-macam. Ini penting. Jadi masya Allah, iya ya, begitu dia. Wal iqdamu wal jur'atu ala ma'asillahi azza wa jalla. Ha ini dia. Mungkin nek wis terus. Iya. Bagaimana mas ini? Sudah terlalu cinta dunia, apa ujung-ujungnya? Menghalalkan segala itu rumus sudah. Makanya berita-berita kemaksiatan orang sing nganti mateni loh. Kemarin jari ono lucu mas. Berita yang disampaikan, masa bunuh diri kok iso ngubet-ngubet apa itu? Melakban kepala itu kan yo aneh. Lha kuwi sing menyampaikan itu kemungkinan juga yo pergondonya. Awas hop. Cocok mas. Nah ini bassnya digedein dikit untuk mantep ya. Oh jebule nek cedak-cedak iki yo nyetrum mas. Mulane aja cedak-cedak. Iya mas. Apa meneh cedak karo Mas Dedi bahaya ya. Tegangan tinggi, dredet. Oke, alhamdulillah. Ngono wis pirang-pirang tahun pengajian yo radem. Jadi ini penting jamaah, makanya perlu terus belajar. Ini ya, ujung-ujungnya kalau sudah terlalu cinta dunia, lupa akhirat ini wal iqdamu wal jur'atu ala ma'asillahi azza wa jalla. Ora peduli. Dia berani, dia bahkan dengan lantangnya dia apa? Menentang Allah, bermaksiat kepada Allah. Dan tidak ada perasaan bersalah, apalagi ngrumangsa dosa. Malah belum lama dulu ada yang itu konten di mana? Toktik ya. Yang katanya ngerasa nih nang neraka iki lho. Kuwi njaluk diapa nih Mas? Cemplung nih tenan wae. Itu kan sampai merasa. Belum lagi yang membunuh tadi, ya sudah membunuh, kemudian menuduh orang yang dibunuh, membunuh dirinya. Loh, kalau dia menyampaikan ini bunuh diri, padahal yang bunuh dia, berarti kan dia menuduh, ya kan? Macam-macam. Belum nanti kerjasama dengan yang lain, misalnya, saya tidak menganalisis itu, misalnya, banyak sekali kemaksiatan dan merasa tidak bersalah, Apa itu tujuan utamanya? Duit, coba nek gak dikai duit, gelem ora ngono kuwi Mas? Oh, tenane Mas. Boleh gue nek kuwi apa jenenge Mas? Sing psikopat. Iya, nek kuwi bahaya meneh kuwi Mas. Mas dibawa ke rumah sakit jiwa dulu. Dicek. Loh iya Mas. Saya usul ini setiap bulan harus dicek ini. Nanti lho saiki nek njaga ngarepan kuwi penting lho. Loh, njaga ngarepan nek kene omah. Ternyata dia maling, monggo. Padahal ora dikai apa-apa lho. Ya, nek dikai apa-apa jenenge pengkhianat. Tapi nek ora dikai apa-apa, monggo bukan si patuh ya. Ini guyon Mas, saya tersinggung malah. Wah, aku ora iso metu ngerti gembok. Nah, aku iso Mas, aku iso lompat lah Mas Doni. Sakit terus. Wes pas nggo jaminan ya Mas Doni. Ora apa-apa. Wah nek yo kebangetan diekstrak lho.
Iki lho Mas, pikirane nek donya ngono kuwi wis karo kanca dhewe wis gak peduli wis. Karena apa? Sing penting aku untung. Pikiran-pikiran ternyata merasuk ini. Penting ini. Tolong diperhatikan baik-baik. Jangan sampai kita ini lupa akhirat jamaah. Kita ini sedang berjalan. Dan perjalanan kita ini suruh ngumpulkan bekal, bukan berhenti, bukan mampir. Ya, ini penting. Mampir kita cuman mampir ngombe. Ning sayangi orang ono sing di Masya Allah. Pahit gak ono Mas. Mulane mau jarine kemis legi aku ya ora percaya jare. Makanya pertanyaannya hari Jumat. Nek pahite kopi jene pahit blas gak ono iki lho. Guyon Mas. Nek orang ngono do ngantuk soal. Lanjut. Wa rubbama ghalaba 'alal insani darbun minal khati'ati wa naw'un minal ma'siyati wa janibun minal i'radi wa nasibun minal jur'ati wal iqdami. Ini dia. Nah, karena tadi sudah lancang, sudah berani kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi dia tadi ya, sudah ghalaba 'alal insan. Dia sudah dikuasai. Dia tidak bisa berkutik lagi. Orang itu kalau sudah otomatis gatok tadi ya, ora iso. Orang yang sudah mungkin gatok satu perbuatan maksiat, nek orang melakukan dia nggak bisa. Contoh apa? Narkoba, konon katanya begitu. Orang kalau sudah gatok kecanduan narkoba, dia nggak bisa berkutik kalau tidak mengonsumsinya. Nggak usah narkoba, rokok. Saya ketemu ya. Saya pikir teman-teman yang dulu perokok paham itu. Belum lama juga menyatakan dia pelaku dulunya. Mending sarapan ning rokok timbang sarapan ora Mas. Mending rokok ning ora sarapan sego timbang sarapan sego ning ora ono rokok. Kok iso ngono? Dulu juga begitu dia bilang. Cuman anehnya teman yang sekarang udah berhenti merokok ini, waktu dulu merokok, dia menjadi pecandu kayak gitu. Kalau lihat ada orang rokok, gak suka dia. Ini dikai gelem, nah lagi seneng. Dia kalau ada orang rokok, dia nggak ngerokok, lalu dia menghirup asap rokok orang, dia nggak suka. Iya, karena apa ya? Dia nggak ikut. Seperti itu jamaah. Ini contoh. Orang yang sudah gatok tadi, mungkin dia minum, saya yakin sama. Dia berzina, dia sama. Dia mencuri, termasuk koruptor mungkin ya. Nek mbiyen sekali, dua kali, nggak ketahuan kok duitnya tambah banyak. Itu saya pikir menjadi gatok tadi. Rasanya sama ya. Jadi seperti ini. Dia melakukan darbun minal khati'ah. Dia sudah dikuasai oleh satu kesalahan tertentu. Dosa tertentu. Wa nau'un minal maksiyah. Ya pokoknya jenis kemaksiatan tertentu. Wa janibun minal i'rad. Dan dia satu sisi dia betul-betul dia sudah enggak ngeh kepada agama. Lihat ya, ahli maksiat. Kalau dinasihati, nggih, nasihati ingin jenengan mawon lah, kula pun ngeten mawon. Mlebu neraka ora apa-apa sok karo artis. Ada kan model-model seperti itu. Jadi sudah enggak ngeh, sudah betul-betul berpaling karena sudah tertutup jemaah dengan apa? Dengan kemaksiatan yang sudah menguasai, ghalaba 'alal insan. Sudah dikuasai dia, sudah diperbudak, kalah dengan hawa nafsunya. Wa nasibun minal jur'ah wal iqdam. Nah, akhirnya apa? Dia lancang, berani, bukan hanya dirinya. Ya tadi ngomong-ngomong seperti itu kan, kalau mohon maaf ya, ada orang berbuat dosa, lalu dia sadar, aku sakjane cek wedi, aku malu, aku terpaksa, itu masih. Ini sudah enggak. Melakukan maksiat itu sudah enggak merasa salah. Lalu bahkan dia menentang Allah, ya tadi itu. Contoh-contoh kayak konten malah mlebu rokok. Dia ada yang mengatakan rapopo mlebu rokok ning bareng konco-konco artis yang enggak betul, katanya mereka seperti itu. Bukan berarti semua artis salah, tidak ya. Jadi ini kan sudah lancang, berani menentang. Bukan hanya dia melakukan kemaksiatan untuk dirinya, tapi dia sudah berkoar-koar. Bahkan bisa jadi dia ngajak orang lain. Bahkan bisa jadi dia menentang agama, dan itu sudah banyak.
atas nama hak asasi manusia, atas nama kebebasan, atas nama pluralisme. Iya kan? Muncul itu. Oh, itu nggak main-main itu. Kalau orang berbuat maksiat, dia masih malu, dia masih takut, dia masih khawatir ketahuan, itu masih, dan dia masih merasa berdosa, itu masih ada baiknya. Karena apa? Dia ngerti itu dosa. Mungkin karena dia nggak kuat, mungkin karena terpaksa, dia pengen baik. Kan gitu. Ada kans untuk itu. Tapi kalau sudah i'rad tadi, cuek, gue jengkang-jengking, nyatani ora sugih, nyatani uripmu melarat terus, rekoso terus. Nah, saiki nek nuruti konsep urip kaya ngono kuwi, njur kapan seneng-senenge nang donya? Uripmu sepisan ora disengkake. Wah, sudah. Dan itulah yang kita lihat dalam kenyataan sebagian umat manusia. Dari zaman dahulu sampai hari ini. Begitulah, ada tipe-tipe orang yang sudah seperti ini. Maka jangan heran Fir'aun dengan kekuasaan, kekayaan, dan ketenarannya seperti, termasuk orang paling tenar sedunia siapa, Mas? Dia nggak punya medsos loh. Siapa? Fir'aun. Iya, siapa yang nggak kenal Fir'aun? Iya, padahal kita nggak pernah ketemu. Dia nggak punya taktik. Ya. Nggak punya ini. Nggak, tapi terkenal. Tapi karena dia i'rad, apa hasilnya? Su'ul khatimah. Bahkan di dunia sudah dipastikan dia masuk neraka. Jadi kita boleh memastikan dia karena Allah sudah pastikan. Beda kalau ada orang misalnya di ahli maksiat lalu meninggal, kita nggak bisa pastikan karena nggak ada dalilnya. Kalau Fir'aun ada. Makanya kalau kita cuman jadi penguasa, tapi penguasa tidak sehebat Fir'aun, jadilah Fir'aun itu sebagai pelajaran, sebagai ibro. Orang yang betul-betul berpaling dari kebenaran, menyimpang dari kebenaran, apalagi menentang, apalagi mengajak orang lain, apalagi berani kepada Allah, yaitu dia. Sudah cukup pelajaran, cukup banyak pelajaran. Nah, ini dia. Dan itu demikian adanya, jemaah. Orang kalau sudah hatinya cinta dunia, kecantol dunia tadi, sudah terpaut, ya sudah. Famalaka qalbahu wasaba aqlahu wa atfaha nurahu wa arsala alaihi hujabahu. Nah, ini dia. Kemaksiatan yang sudah menguasai dirinya tadi akan menguasai hatinya. Karena hawa nafsunya sudah. Nek orang ngelakoni kuwi wis ora iso, kudu. Hatinya sudah dikuasai oleh tadi kemaksiatan yang ada dalam diri. Wasabba aqlahu. Akalnya sudah sabba itu dirampas, dijadikan budak. Dijadikan budak. Wa atfaha nurahu. Cahaya yang ada di dalam akal dan hatinya sudah dipadamkan, peteng dedet. Wa arsala alaihi hujabahu, dan sudah ditutup, ya, dia kirim, ya, hijab, sudah tertutup, sudah dijadikan tawanannya. Sabah itu ditawan, saya mau bilang, ditawan, ya, dikuasai, hatinya dikuasai, akalnya ditawan, hatinya dipadamkan cahayanya, potong dedet. Coba jenengan bayangkan, jenengan di sebuah rumah atau di penjara deh. Sudah di penjara, tidak ada cahaya, kemudian ditutup. Konon ada penjara itu cuma satu lubang kecil. Coba, nggak ada lampu, ya, tertutup, kemudian ditawan, di penjara tadi, mau gimana? Wa arsala alaihi hujabah, temboknya sudah kelilingi. Falam tanfa fihi tazkiratun. Nah, ini dia. Sehingga semua peringatan, semua nasihat, apapun yang disampaikan tidak bermanfaat baginya. Mengapa? Jenengan misalnya di malam di penjara, nggak usah di penjara, di rumah, ditutup rumahnya, dikunci dari luar, nggak ada cahaya, ya, jenengan di borgol wis. Lalu di situ dikasih makanan enak, gimana? Tak telehne panganane nang kono lah. Panganannya di sebelah mana? Karena nggak kelihatan kan, nggak tahu. Meskipun di situ ada makanan enak, karena nggak melihat, sudah dikasih, tidak ada cahaya dalam hatinya. Cahaya hatinya nggak bisa melihat. Kalaupun ada, bisa melihat, ditawan. Bagaimana mau?
memanfaatkan makanan itu. Lemangan piye? Betul-betul ini gambaran yang luar biasa, jemaah. Karena apa? Sebabnya tadi apa? Lancang berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Falam tanfa fihi tadhkiratun wala naja'at fihi mau'izatun. Peringatan, mau'izah, enggak mempan, mental wis. Enggak ngaruh. Makanya ada pengajian, Masya Allah jemaah, di media, karena kita ini, dunia kita ini jadi sempit seakan kan. Jenengan cari kebaikan, insya Allah ada di media semuanya. Buku para ulama, Al-Quran dengan seluruh terjemahan dan tafsirnya ada. Hadis dengan terjemahan dan syarah hadisnya ada semua. Buku fikih dari sekian mazhab yang ada, dari zaman salaf maupun kholaf, ada semua. Kebaikan ada semua di situ. Tapi nek hatinya nggak ngeh. Tapi sebaliknya juga kemaksiatan ono ya kabeh nang. Mau judi dari rumah bisa. Mau pesen dari rumah bisa. Ya, macam-macam jemaah. Tapi kalau sudah tertutup tadi, nggak mempan. Farubbama ja'ahul mautu ala dzalik wal iyadu billah. Bisa jadi ajal itu datang dalam keadaan dia dalam kondisi seperti itu. Na'udzubillah. Hatinya tertutup, ditawan akalnya oleh kemaksiatan. Ya, sudah. Tidak ada cahaya, dimatikan cahayanya. Na'udzubillah min dzalik. Fasami'a nida'a min makanin ba'id. Dia hanya sayup-sayup mendengar penjelasan nun jauh di sana. Mungkin seperti kita kalau pagi hari mendengar suara adzan dari jauh mungkin. Kayak suara apa ya? Kayak adzan, kayak apa kan gitu. Kadang-kadang nggak begitu jelas. Falam yatabayyan al-murad. Falam yatabayyanil murad. Sehingga peringatan, ajakan, nasihat itu nggak jelas baginya. Karena tadi gelap, diborgol, di penjara. Wa in karrara alaihi da'i wa a'ada. Ini dia. Meskipun orang yang mengajak kepada kebaikan, penyeru, dai, penasehat itu mengulang, terus mengulang ajakan itu. Dan itu nyata, jemaah. Kisah-kisah husnul khatimah banyak. Sebaliknya, kisah-kisah su'ul khatimah juga banyak. Kalau Allah sudah takdirkan dia su'ul khatimah, meskipun dibisiki kalimat tauhid la ilaha illallah, datangkan kiai, datangkan ustadz, datangkan ahli mentalkin dirinya. Mental jemaah tidak bisa. Lambu arep nganekke bar mati, malah bar mati jadi wanekke acara macam-macam. Ya enggak? Karepe ben selamat itu. Gak bisa jemaah, sudah terlambat. Karena ada sebab-sebab yang dahulu terlanjur menguasai dirinya. Qala wa yurwa anna ba'da rijalin nasir nazala bihil maut. Jadi suatu kali diriwayatkan tentang kisah ada para pendukung, pengawal An-Nasir, saya nggak tahu Nasir maksudnya mungkin nama seseorang tokoh. Ada sebagian pendukung atau pengawal Nasir diriwayatkan ketika dia sedang nazala bihil maut, ketika sakaratul maut si Nasir ini, nazala ba'da, salah satu, diriwayatkan bahwa ada salah satu pendukung atau pengawal Nasir ini mengalami sakaratul maut. Faja'ala ibnuhu yaqul, anaknya kemudian mentalkin, qul la ilaha illallah, ayahku ucapkan la ilaha illallah. Faqala an-Nasiru maulaya, maka dia menyatakan tuanku adalah Pak Nasir, mungkin begitu ya. An-Nasir lah, ya, An-Nasir lah penolongku atau tuanku. Karena apa? Dia sudah menuhankan barangkali. Dia sudah apa? Fanatik, sudah mengkultus individukan si
pemimpin dia itu. Nasir mungkin namanya di situ ya, atau penolong dia atau apa. Ada kan orang-orang yang sudah kalau dia fanatik dia sebagai apa namanya? Pengikut setia. Wah, dia pokoknya pecah gesang derek Pak Nasir di sini. Pecah gesang derek Pak Yai. Pecah gesang derek siapa begitu. Itu sudah seperti itu, mengkultus individukan. Ketika dia hendak meninggal, anaknya mentalkin, "Qul la ilaha illallah." Dia menjawabnya apa? "An-Nasiru maulaya." Kalah dia sudah. Yang diingat bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi apa? Pemimpinnya tadi, penguasa dia. Kemudian fa'ada alaihil qaul, anaknya mengulang-ulang lagi, namanya mentalkin kan mengulang. Fa'ada misla dzalik, dia pun mengatakan hal yang sama, bahwa pemimpin dia, penolong dia adalah Pak Nasir tadi. Tsumma asabathu ghasyatun, kemudian dia pingsan. Bapaknya tadi pingsan. Falamma afaqa qal an-Nasiru maulaya. Begitu siuman, sadar, dia mengatakan lagi, Nasir adalah maulaya atau penolongku. Wa kana hadha da'bu, dan ini menjadi kebiasaan. Itu dulu adalah kebiasaan dia. Sebentar-bentar dia bergantung kepada pemimpinnya itu. Kullama qila lahu qul la ilaha illallah, ketika saat sakaratul maut ditalkinlah dia dengan kalimat la ilaha illallah, qala an-Nasiru maulaya. Karena dalam hidupnya atau semasa hidupnya dia selalu mengagungkan pemimpinnya itu, lupa kepada Allah. Dia sudah biasa mengucapkan itu. Tsumma qala libnihi ya fulan. Kemudian dia berkata kepada anaknya, ya fulan, an-Nasiru inama ya'rifuka bisayfika wal qatla al-qatla thumma mata. Ini dia. Kata dia kepada anaknya, Nasir hanya mengenalmu dengan pedangmu. Tepaskanlah ia. Bunuh dia. Kemudian dia pun mati. Qala Abdul Haq wa qila li akhar mimman a'rifu. Tadi Al-Hafidh Abdul Haq masih meneruskan kisahnya. Wa qila li akhar mimman a'rifu. Pernah juga ditalkinkan kepada orang lain yang aku kenal. Itu ucapan qul la ilaha illallah. Beliau menyatakan bahwa ini kisah su'ul khotimah. Karena kebiasaan tadi dia menyebut pemimpinnya, maka di akhir hayat dia sulit menyebut la ilaha illallah. Ini contoh, kata beliau. Ada juga yang ditalkinkan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang sedang sakaratul maut, dan beliau mengenalnya orang ini. Qul la ilaha illallah. Faja'ala yaqul ad-daru al-fulaniyatu aslihu fiha kadha. Dia malah menjawab apa? Rumah itu tolong diperbaiki. Begini begitu. Wal bustanul fulanu if'alu fihi kadha. Lalu kebun yang itu, taman yang itu tolong nanti ditanami ini dan itu. Padahal dia sudah menjelang meninggal. Ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah, yang diingat apa? Rumahnya, mungkin istananya. Tolong nanti istana ini diperbaiki, dikasih hiasan ini dan itu. Itu kebun, sawah, ladang di sana tolong nanti ditanami ini dan itu dan seterusnya. Wa qila li akhar qul la ilaha illallah faja'ala yaqul aina at-tariqu ila hamam munjab. Yang lain, kata beliau, ketika sakratul maut ditalkin qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, maka dia mulai nerocos ya, dia mulai menyatakan aina tariq ila hamam. Dia malah bertanya, mana jalan menuju ke hammam munjabi. Hammam itu kan pemandian, ya, munjabi namanya begitu. Dia malah bertanya, mungkin karena apa? Karena dulu suka dia pergi ke tempat itu. Kalau ini tadi mungkin dia terbiasa apa? Membuat istananya, rumahnya dihiasi ini dan itu, atau tanah sawah ladangnya ditanami ini dan itu. Pikirannya dunia semua. Wal'iyadzubillah. Ini contoh-contoh su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah. Walaqad baka Sufyan ats-Tsauri lailatan ila sabah. Suatu kali Imam Sufyan ats-Tsauri menangis semalam suntuk sampai subuh.
Kayaknya kita belum pernah ya. Adakah yang pernah menangis semalam suntuk? Kayaknya belum pernah. Ya, atau jangan-jangan kita sudah lupa menangis. Ya. Tapi ini betul-betul ini imam besar menangis semalaman sampai subuh. Falamma asbaha qila lahu, pada saat subuh beliau ditanya, kullu hadha khaufan minadz-dzunub? Wahai Sufyan Ats-Tsauri, apakah engkau menangis karena takut dosa? Fa akhadha tibnatan minal ardi wa qala adz-dzunub ahwanu min hadha. Kemudian beliau mengambil apa itu namanya? Disebutkan sesuatu dari tanah. Kemudian beliau menyatakan, adz-dzunub, dosa-dosa itu lebih ringan daripada ini. Sehingga beliau menyatakan, wa inna ma abki min khaufi su'il khatimah. Aku khawatir, aku menangis karena takut nanti meraih su'ul khatimah. Orang kalau punya dosa, asalkan dia husnul khatimah, dosanya diampuni, tidak ada masalah jemaah. Namanya manusia punya dosa, iya. Siapa yang nggak punya dosa? Karena kullu bani Adam khata'. Tapi kalau dia husnul khatimah, berarti kan dosanya diampuni. Meskipun dia punya kebaikan, kalau su'ul khatimah, wah berat itu. Jadi yang penting itu bagaimana kita husnul khatimah. Ibaratnya kita ini lari lah, lomba lari. Juara terakhir ya, ranking terakhir. Orang apa yang penting finish gitu loh. Nah, kalau nggak finish, kan berbahaya itu. Kan begitu dia. Yang penting finish. Kalau finish itu diakui, lulus dia. Wa hadza min a'dhamil fiqh. Ini kata beliau, ini adalah pemahaman yang paling agung, paling mulia, paling utama. Apa itu? An yakhafar rajulu an takhzulahu dhunubuhum 'indal maut fatahulu bainahu wa bainal khatimatil husna. Yaitu ketika seseorang takut terhina oleh dosa-dosa saat mati, akibatnya ia menghalangi mendapatkan husnul khatimah. Waqad dzakara al-Imam Ahmad an Abi Darda annahu lamma ihtudira ja'ala yughma alaihi. Al-Imam Ahmad menyebutkan dari Abu Darda bahwa ketika beliau sakratul maut itu pingsan. Summa yafiqu wa yaqra. Kemudian ketika siuman beliau membaca ayat ini. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami palingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan mereka. Ini dia, wal'iyadzu billah. Karena takut ketika akhir hidup itu su'ul khatimah. Faman hadha khafa salafu minadz-dzunubi an takuna hijaban bainahum wa bainal khatimatil husna. Maka dari pemahaman ini, orang-orang soleh zaman dahulu takut terhadap dosa. Jika dosa-dosa itu menghalangi dirinya dari husnul khatimah. Qala, yaitu tadi Al-Hafidh Al-Ishbili menyatakan, wa'alam anna su'al khatimah a'adana Allah Ta'ala minha la takunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinu. Ini dia. Ketahuilah bahwa akhir kehidupan yang buruk itu, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala darinya, tidak akan berlaku atau tidak terjadi pada orang yang istiqamah zahirnya dan baik batinnya. Jadi rukun iman yang 6 itu batinnya, rukun Islam yang 5 itu zahirnya. Kurang lebih begitu. Artinya keimanannya betul. Dia jujur kepada Allah. Wal'iyadzu billah, bukan menjadi munafik. Kalau munafik kan zahirnya baik, tapi hatinya jahat. Ini enggak. Antara batin dan lahir baik. Ma sami'a bihadza wa ulima bihi walillahil hamd.
dan tidak pernah terjadi. Tidak ada cerita orang yang imannya benar lalu amalnya betul kok su'ul khotimah, tidak ada. Masumi'a bihadza. Tidak pernah ada cerita kita dengar. Wala ulima bihi, dan tidak ada diketahui kisah seperti ini. Walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bagi orang yang hatinya jujur, keimanannya benar, jujur, lalu zahirnya juga berusaha, maka pasti akan meraih husnul khotimah. Wa inna ma takunu liman lahu fasadun fil asli au israrun alal kabair au iqdamun alal adhaim. Ini dia. Tapi su'ul khotimah itu menimpa siapa? Orang-orang yang liman lahu fasadun fil asli, yang sejak awal hatinya sudah buruk, sudah rusak, sudah jelek. Meskipun zahirnya bisa jadi baik. Contoh ya orang munafik, na'udzubillah min dzalik. Orang munafik sejak awal itu batinnya sudah buruk karena keimanannya tidak jujur. Dia hanya mencari muka, menjilat, atau mencari keuntungan duniawi tadi. Bukan betul-betul iman karena Allah. Ini yang pertama, jelas. Atau dia sama sekali tidak beriman, ya, orang tidak beriman. Atau yang kedua, au israrun alal kabair. Atau orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar dan tidak mau meninggalkannya. Itu tadi ya, gatok tadi sudah tertawan, dikuasai, ditawan oleh hawa nafsunya, kemaksiatan yang tidak bisa ditinggalkan tadi. Wa iqdamun alal adhaim, bahkan dia lancang, berani melanggar dosa-dosa yang besar, kehormatan-kehormatan agama dilanggar dia. Lancang tadi dia, sudah cuek, i'rad, berpaling dari agama. Farubbama ghalaba dzalika alaihi hatta yanzila bihil mautu qabla taubah. Nah, bisa jadi kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang ia lakukan itu menguasai dirinya terus sampai datanglah maut. Loh. Oh iya, pas ya. Itu berarti telat dikit ya. Telat 1 menit. Karena nanggung, kita lanjut jemaah. Bisa jadi dia sudah dikuasai oleh kemaksiatan tadi, ditawan, ditutup oleh kemaksiatan tadi sampai datang kematian sebelum sempat bertaubat. Wal'iyadzubillah. Fayakhudhuhu qabla islahit tawiyah. Lalu maut itu merenggutnya sebelum dia memperbaiki dirinya. Fayadhfaru bihi syaitanu inda tilka sadmah. Akhirnya setan sukses ya dengan serangan mautnya itu. Jadi setan jangan dikira jemaah, setan itu akan berhenti. Jadi kita bisa belajar ya, mengambil hikmah dari siapa? Dari setan. Apa itu? Tidak pernah menyerah. Dalam manajemen, dalam kehidupan, dalam hal apapun, ada sisi yang bisa kita ambil dari siapa? Setan. Apa? Tidak pernah menyerah untuk menyesatkan manusia. Harusnya kita lebih tidak menyerah daripada setan. Harusnya begitu. Tapi betapa banyak orang yang belum digoda sudah menyerah. Masuk kalah karo setan. Urung diapa-apakno wis kalah sebelum bertanding. Nah, setan tidak akan pernah menyerah. Maka dalam kondisi seperti ini tadi, ya, dia membuat seseorang larut, tenggelam dalam kehidupan maksiat dunianya. Akhirnya apa? Serangan terakhir dia. Dia sukses. Ya, sukses membuat manusia itu terkalahkan. Kalau sudah begitu, ya sudah, getun selawase. Kalaupun sekarang mungkin seseorang masih diberi kehidupan, dia berbuat maksiat, masih ada kans untuk bertaubat. Tapi kalau sudah maut datang, tidak bisa. Wal'iyadzubillah. Wa yakhtatifu fahu inda tilkal dahsyah. Setan dia merenggut, ya, mencabut, ya, apa nih? Merenggut, mencurinya. Apa di situ diartikan? Ya, mencuri aja. Ikhtatafa itu mencuri, mencabut, mengambil, ngutil bahasanya. Kan gitu. Merampas itu, mau bilang merampas itu. Mau merampasnya, ya. Dalam kondisi yang ini genting jemaah. Orang sakratul maut itu genting, seperti orang linglung, setengah sadar begitu, bahkan mungkin tidak sadar. Jadi kalau nggak sadar ya, HP misalnya gitu, jangan asik baca, jangan asik HP ini dijupuk ora krosok. Karena sedang tidak waspada. Saat itulah setan mengambil kesempatan. Maka hati-hati. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil beberapa penjelasan singkat ini ada sebab apa itu? Di antaranya
ketika seseorang sudah tenggelam dengan kehidupan dunia, berpaling dari agama, tidak ingat sama Allah, bahkan dia lancang berani menentang. Itu yang berbahaya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjaga kita dari su'ul khatimah, dan semoga Allah memberi kita istiqomah lahir batin sehingga memberi kita hadiah bonus akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.